Halo teman-teman, saya baru saja membeli mesin berduduk atau biasa orang menyebutnya itu bench drill. Nah, berduduk yang saya beli ini mereknya Crisbo dengan tipe DD1639CA. Kemudian saya itu membeli mesin berduduk ini dengan harga 3.500.000 sekian. Sebetulnya untuk harga mesin berduduk ini adalah 4.100.000 sekian, tetapi kemarin kebetulan ketika saya membeli itu sedang ada diskon teman-teman. Jadi saya bisa mendapatkan dengan harga segitu. Nah, kemarin ketika saya membeli mesin Bududo ini, saya meminta untuk sekalian dirakitkan, sehingga saya mendapatkan ini unitnya sendiri, Bududo, kemudian saya mendapatkan kunci-kunci seperti ini, ada kunci L, kemudian ada kunci untuk membuka atau mengencangkan caknya, kemudian di sini saya juga mendapatkan kartu garansi. Nah, garansi dari mesin Bududo Crisbo ini, adalah 3 bulan, teman-teman. Kemudian yang terakhir saya mendapatkan buku petunjuk penggunaan dari Bodudo ini. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah ini, Crisbo mengeluarkan banyak tipe-tipe untuk mesin berduduknya. Salah satunya adalah DD1320CA. Nah, untuk yang punya saya sendiri ini tipenya seperti tadi yang saya bilang DD1639CA. Nah, artinya apa? 1639 itu adalah untuk maksimal dari mata bor yang bisa dipakai di cak ini atau di mesin berduduk ini adalah 16 milimeter diameternya, teman-teman. Kemudian untuk 39 itu adalah tinggi keseluruhan dari bawah sampai ke atas. Nah, alasan saya kenapa saya membeli untuk yang tipe ini, salah satunya adalah kita dipermudah untuk mekanisme naik turunnya itu mesin bor duduk ini sudah menggunakan tuas atau handle. Jadi caranya gimana? Tinggal kita kendorkan, lalu kita bisa putar handlenya, kemudian nanti untuk tabelnya bisa naik turun. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita mengendorkan baut di sini, tabel ini akan jatuh seperti itu. Oke, sekarang saya akan mereview secara singkat saja mesin bor duduk dari merek Crisbo ini. Kita lihat untuk fitur-fitur dan spesifikasinya. Nah, bor duduk ini ditenagai dengan motor 550 watt, 230 volt, 1,95 ampere, dan 1 fase. Selanjutnya untuk switch dari mesin bor duduk ini sudah menggunakan switch magnetik ya teman-teman ya. Jadi ini juga menambah keamanan. Kemudian di bagian sini ini ada tuas untuk menurunkan caknya. Untuk ujung-ujung dari tuas ini bahannya karet ya teman-teman ya. Jadi nyaman banget ketika dipegang atau buat memutar seperti ini. Nah, untuk kedalaman dari caknya ini kita bisa lihat maksimal dari pengeboran ini adalah 8 cm teman-teman. Jadi mesin bor duduk ini untuk maksimal pengeborannya adalah sedalam 8 cm. Nah, di bagian sini juga kita bisa mengatur untuk kedalaman pengeboran yang kita inginkan. Misalkan kita hanya mau mengebor untuk sedalam 1 cm, tinggal kita posisikan ini di 10, di angka 10 seperti ini teman-teman. Lalu kita kencangkan di bagian sini. Nah, ini sudah maksimal untuk pengeborannya itu 1 cm. Jadi ini ketika diginikan sudah berhenti teman-teman. Jadi ini sangat membantu sekali ya teman-teman ketika kita mau mengebor dengan kedalaman-kedalaman tertentu sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya di bagian sini juga ada covernya. Ini juga sangat membantu sekali untuk keamanan. Jadi ketika kita mengebor mungkin besi atau baja seperti itu, kita bisa terlindungi dengan ininya. Untuk bagian tabelnya kita dipermudah dengan tuas atau handle seperti ini untuk mekanisme naik turunnya. Seperti yang awal tadi saya bilang, kalau untuk tipe yang 1639 ini atau tipe yang berduduk yang saya beli ini, untuk mekanisme naik turun tabelnya itu kita tidak perlu untuk melakukan angkat seperti itu. Jadi kita tidak perlu takut ketika baut penguncinya di belakang sini kita kendorkan, tabel ini akan jatuh. Nah, caranya gimana untuk mekanisme naik turunnya? Kita tinggal kendorkan baut penguncinya di bagian sini, kemudian kita putar seperti ini. Nah, kita tinggal sesuaiin aja seberapa tingginya untuk tabel yang kita mau atur atau kita inginkan. Yang kedua, untuk tabelnya ini bisa diputar teman-teman. Caranya gimana? Kita tinggal kendorkan untuk penguncinya di bagian bawah, lalu kita bisa putar 360 derajat seperti ini. Setelah itu kita kencangkan lagi.
Kemudian yang ketiga, untuk mejanya ini kita bisa memiringkan ya teman-teman ya. Tapi miringnya itu adalah ke kiri dan ke kanan. Nah, caranya seperti apa? Di bagian bawah itu ada bautnya. Jadi tinggal kita kendorkan saja, lalu kita bisa mengatur untuk kemiringannya. Di bagian sini kita juga dibantu dengan semacam eh, penggaris seperti ini teman-teman, atau ada tanda seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal memposisikan aja untuk kemiringan mejanya itu mau di posisi berapa derajat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai build quality dari mesin berduduk merek Crispo ini. Rata-rata untuk mesin berduduk itu materialnya sama ya teman-teman ya, menggunakan besi cor seperti ini. Tetapi yang terpenting ketika kita mau membeli mesin berduduk itu adalah kepresisiannya. Nah, setelah ini saya akan menguji mengenai kepresisian mesin berduduk merek Crispo yang saya beli ini. Untuk mengetahui kepresisian dari mesin berduduk ini, yang pertama saya akan menguji dari mekanisme naik turun caknya ini. Nah, apakah ketika diturunkan seperti ini mata berduduk ini akan bergerak atau goyang atau tidak? Nah, caranya gimana? Saya menggunakan penggaris seperti ini. Saya dekatkan dengan mata burnya, lalu saya gerakkan turun seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ternyata untuk celahnya sama ya teman-teman ya, atau tidak ada celah dari mulai kita turunkan sampai kita kembalikan ke atas ini, antara mata bor dengan penggarisnya itu celahnya masih tetap sama. Artinya apa? Untuk mekanisme naik turun dari caknya ini benar-benar presisi. Kadang-kadang ada untuk mesin bor itu ketika diturunkan seperti ini dia bisa goyang ke kanan atau ke kiri, atau bisa kadang-kadang bisa ke depan ke belakang juga teman-teman. Kemudian saya akan menguji siku dari mesin berduduk ini. Nah, di sini yang saya maksud siku itu antara mata bor dengan tabelnya. Caranya seperti apa? Saya akan menaruh penggaris siku seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian atas dan di bagian bawah itu berbeda ya, teman-teman ya. Yang di bagian atas itu rapat, kemudian di bagian bawah itu ada celahnya. Tapi jangan khawatir, karena apa? Karena untuk mesin berduduk ini tabelnya kita bisa setting untuk kemiringan ke kiri dan ke kanan. Caranya tinggal kita kendorkan bagian bawah, lalu kita posisikan agar mata bor dengan tabelnya ini bisa siku. Tetapi yang paling penting itu adalah siku bagian depan dan belakang tabel ini dengan mata bor. Karena apa? Karena tabel dari mesin berduduk ini kita tidak bisa setting untuk kemiringan depan belakangnya. Nah, tapi ternyata di sini kita lihat untuk kesikuan yang di bagian depan belakang ini benar-benar siku ya. Jadi untuk bagian atas dengan bagian bawahnya itu rapat, artinya di sini benar-benar siku, teman-teman. Sebelum saya melakukan percobaan proses pengeburan, saya akan mengatur dulu untuk kecepatan dari mata bor ini. Nah, caranya gimana? Kita buka bagian atas ini. Lalu kita atur untuk timing belnya ini di putaran tertinggi. Nah, di tabel ini kita sudah ditujukan atau kita diberitahu lewat tabel ini untuk putaran tertingginya ada di 2220 rpm. Nah, posisinya adalah seperti ini, teman-teman. Caranya gimana? Pertama kita kendorkan dulu, ini sebagai penguncinya. Kemudian kita kendorkan seperti ini. Lalu kita atur sesuai dengan tabel itu, teman-teman. Setelah itu, saya akan kencangkan lagi dengan tuas ini. Kemudian saya kunci. Nah, kenapa saya menggunakan putaran tertinggi atau di sini 2220 rpm? Karena dalam proses percobaan ini saya akan mengebor kayu. Jadi untuk proses pengeburan kayu itu yang dibutuhkan hanyalah perputaran tinggi. Berbeda dengan besi. Kalau besi itu yang dibutuhkan adalah torsi tinggi. Sekarang saya akan mencoba mesin berduduk ini untuk melubangi kayu jati Belanda tebal 2 cm. Nah, nanti dalam percobaan ini saya akan mencoba menggunakan
dua buah matabur yang berbeda. Yang pertama saya akan mencoba untuk matabur yang seperti ini dulu, teman-teman. Ini dia hasil untuk 2 kali percobaan yang barusan saya lakukan. Nah, hasilnya sangat memuaskan, rapi ya teman-teman, kemudian juga presisi. Nah, untuk mesin bor duduknya sendiri itu juga berfungsi dengan baik. Tadi saya juga melakukan dengan aman-aman saja. Tetapi dalam percobaan kali ini saya hanya menggunakan kayu karena saya tidak punya besi untuk melakukan percobaan pengeboran terhadap besi, teman-teman. Oke, itu tadi review singkat dan uji kepresisian dari mesin bor duduk merek Crisbo yang saya beli. Buat teman-teman yang mau membeli mesin bor duduk, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.